Ya iki peringatan di jenengan kabeh. Pokoke wong alim ojo geman bocah bakas pribadi. Enggak akan selesai. Kasus semua akan selesai. Siji minten hukuman. Manjen wong diutang kok ras upek. Lha wong diutang kok kepengin ras upek. Terus sowan kiai. Terus katut wedokan kepengin ras upek. Ayo apa neh. Terus uripem dhisik nganggo tanah, hasil ngrebute bapakmu kok donyane paling. Kok kon berkah iki. Kadang kowe di tanah iku hasil suksese bapakmu ngrebut wae paling. Kok kon barokah iki. Kowe di bojo yo ngedol jare kowe hafid saleh dibule iku modus. Kon keluarga sakinah piye wong awale wis bodhone. Artinya terus dari sekian sanksi Allah itu terus kowe sowan kiai untuk menyelesaikan itu. Terus kiai ini rawane. Mana melok nantang adab. Ayo jajal yang kamu sowankan kiai itu sanksi apa? Sanksi semua aja, Pak. Misalnya wong sing ngaji ning pondok kita, kan mesti payune rabi, kan mesti dengan bombastis kan. Oh itu tau muen bledah. Ora sing ngapal Al-Qur'an jare kok. Luanya. Akhirnya mertua gelem. Padahal ora raine gak meyakinkan. Roh keluargane yo. Tapi gara-gara modus-modus tadi. Baru kayak maklar dibayari 100.000 mbek rokok sak pak. Oh itu sifatnya apik kabeh. Sakire untuk bojo apa? Bojo. Kok keluargane kon sakinah piye? Lha iku nek ana masalah terus tak budungan. Sadune napa? Surat tua. Sadune. Kula nate tenan, kula di kanca di rapati ngaji, berhubung murid Mbah Mun terkenal dadi mantune iki. Oh iku sumpek puru. Bos mati borong ora, tapi sumpek. Sesuwe iku konangan. Tiap ngaji tak kok kula. Pertama tak urusi sesuwe ya kesel. Tambah puru kan. Bocah urip ora ora. Ya ora kepen ro. Solusine piye? Tapi yang muni nak pegatan ya ora solusi, tapi nerusno kebatilan ya ora apik. Soal agama. Dongakno moh. Lah misale ana wong diutang ra gelem nyaur yo dongakno ora iso hukum ya hukum. Jadi hukum itu selesaikan secara benar. Ya wis monggo ngono pegatan gak solusi. Dari kebatilan ora perlu diterusno. Maksudku ngene nek dene insaf ya tetep rasa pegatan tapi ngaku wae nek dene ora alim. Tidak tuh gak apa-apa. Ternyata ada kebohongan publik yang saya lakukan. Dan dengan ini saya mengundurkan diri dari perkia. Ya itu kan mirip wong sugih to, Mas. Ngelamar wedok gayane nggo mobil terus orang miraka kaya judule kreditan. Nah, itu kan atau wae kancane atau rentalan kan. Ya kalau cara saya tidak perlu pegatan tapi harus ngomong Mbak Peres tadi bahwa ini kebohongan saya. Memang pertama saya berusaha menutupi dan saya berharap selesai. Tapi ternyata Allah malah memberi sanksi, malah ngeblesno kula. Dengan ini kula jujur, nak keluarga badhe rafa nggih monggo. Karena saya setuju model Rasulullah. Dulu Nabi juga gitu. Kalau ada pernikahan seperti itu Nabi duka. Kan masyhur itu ada wong tua nyemir apa? Rambutnya jadi hitam terus kemudian caprawan itu gelem. Ketika ternyata tuwek komplain dengan Kanjeng Nabi. Itu di semua hadis itu farad dan nikah. Nabi membatalkan nikah. Jadi yang mengalami hubungan publik itu berhak rafa. Dan saya sarankan hakim-hakim harus mengabulkan. Mana itu kurang ajar tenan, cara wis kurang ajar. Mangkel Kang dimantu ra alim misale wong kiai. Iya. Mau kuwayane khusyuk, mangkel yakin. Dongane ra mantu. Kuwayane kaya itu jelas di Sumarit farad dan nikah. Nabi itu membatalkan. Ya tapi tentu lewat rafa tadi memang keluarga itu lapor. Anggap saja dalam konteks fikih Nabi dihitung waliul amri atau hakim. Paham ya dalam konteks apa? Oke, waliul amri. Fikih itu memang ya agak aneh. Fikih itu kadang mendudukkan Nabi itu seperti itu. Memang mau tidak mau. Misalnya Nabi ngendikan ana waliuman waliyalah. Saya walinya orang yang enggak punya wali. Itu dihitung Nabi sebagai
walil amri, bukan dihitung sebagai nabi. Karena kalau dihitung sebagai nabi nanti fakihnya gini, yang jadi wali mana wali Allah hanya nabi. Kan jadi repot kalau ada masalah berikutnya. Jadi memang fakih itu cara konstruksinya. Saya ulang lagi ya, misalnya nabi ngendikan ana waliuman la wali Allah. Saya walinya orang yang enggak punya wali. Tentu konstruksinya bukan nabi sebagai nabi. Tentu nabi sebagai nabi sekaruan, nabi orang nabi sekaruan tetap nabi. Cuma ngitung fikihnya, Nabi ngendikan gitu sebagai waliul amri. Sehingga setelah Nabi intaqala ilallah, itu waliul amri tergantikan oleh otoritas KUA, misalnya otoritas muhakkam atau apa saja. Karena kalau dihitung Nabi itu fikihnya gini, wali mana wali itu hadal lin nabi khosoh. Wah itu kan terus setelah itu nggak ada wali bagi yang nggak punya wali. Jadi memang fikih konstruksi cara berpikir gitu. Jadi beda nak ilmu alam malakut memang sering begitu. Yang bisa mi'raj menembus langit 7. Nah, itu tentu orang-orang akan gampang peristiwa ini hadal lin nabi khosoh. Kamu wali sekeren apapun nggak akan bisa menembus langit 7. Paling ya dolanan Mekah. Indonesia itu masih dituruti lah mbak pengiran. Tapi nak kelas mi'raj itu nggak boleh. Dalam aturan wali kan memang gitu, nggak boleh karomatul aulia itu membandingi mukjizat, memang ada aturannya. Di kitab Jawul Jami' itu apapun kerennya para wali itu keramatnya tidak akan menandingi mukjizat. Memang ya tentu aturannya memang seperti itu. Masa Nabi tertandingi kan jadi aneh. Ya aneh Mas. Misalnya roh kuwere sono wedhus batang wis dibuak terus ben tau mangan daging. Terus kumi ngatuk-ngatuk. Barang urip dipangan. Ya enak wali ngono gampang sugih, kena sampai mati diparani duripno sujud. Tapi Nabi Isa tersinggung to. Ono wong sakwise aku duwe keramat nganti ikhyaul apa? Nabi Isa masih ikhlas lah tetap tersinggung duwe apa-apaan. Ya Allah ternyata saya jadi nabi itu gak keren toh kalah mbak. Gak boleh. Sebagian ulama mengatakan jadi apapun dibaca keramat itu gak boleh menandingi mukjizat. Ya, jadi aturan mainnya kudu jelas. Nah, aturan-aturannya kudu jelas beneran nih. Soalnya kumpul kiai sependak ngaji terus aneh-aneh. Akhirnya dablek ya. Berapa rokam? Dablek. Hada idza kana bina wa idza kharaja min baitihim fala jilahu aidan alaihi. Kados kula itu di Narukan yang ngajar, ketika aku merantau di Jogja juga ngajar, ketika boyong lagi yang ngajar. Pokoknya orang alim tidak punya pilihan, idza kana binahum yang ngajar, dan idza kharaja min bainihim ya tetap fala jilahu aidan al-itizal. Jadi misalnya saya di Narukan dulu yang ngajar, di Sarang ngajar, ketika merantau di Jogja ya ngajar. Misalnya aku di Tegfirul Papua yang ngajar, mulang Manowari. Karena dia gak ada pilihannya, tetap wa idza kharaja min bainihim tetap fala juzulahu aidan al-i'tizal, menyembunyikan diri. Mana menyembunyikan diri itu tidak diintifa apa? Tidak diintifa. Nah meskipun kumpul orang banyak tapi dalbo ya padha wae hakikate orang manfaat. Sementing ora i'tizal ya orang ora padha wae. Ala dadi virus ya. Walakot khukialan teman-teman dan cerita nopo ngene, anal Ustaz Abu Bakar bin Furaq rahimahullah iku qosod. Iku nejo sapa Ustaz Abu Bakar ayan farida ingin to ijenan sapa Ustaz Abu Bakar li ibadatillah krana ibadane Allah taala infirat anin nasi sange manusa. Fa bena wa antarane utawi iki fi ibadi jibal. Ketika Ustaz Abu Bakar Furaq itu nikmati hidup iktizal, maknanya iktizal itu lepas dari komunitas, kemudian dia naik gunung, itsami'a dumadaan krungu sapa Abu Bakar bin Furaq sautan ing swara. Yunatikan undang-undang apa saud, undang-undang ini ya Abu Bakrin itsirta min hujajillah al-khalqi tarakta ibadallah. Itsirta nalikane wis dadi sira min hujajillah, iku setengah saking hujah-hujah Allah. Karena piye-piye Allah itu qadim, jadi logika tentang rangno tauhid tetap ambek Allah dipasrahkan ulama. Mereka juga geman-geman wani mbek ulama. Ulama itu di mata Allah dianggap hujjatullah, napa? Hujjatullah. Karena manusia masyarakat itu enggak mungkin mendengarkan langsung dari Allah. Karena Allah itu qadim, apa? Qadim. Jadi Allah tetap tidak tersentuh karena Allah qadim. Satu-satunya cara untuk manusia faham hujjatullah maka Allah bikin ulama, apa? Ulama didesain pangeran pun itu nak ngendikan hujjatullah itu lancar. Ulama loh ya, kamu balik ulama. Itu pasti fase. Ulama itu paling fase nak terang pengiran.
Tapi nerangno hadun nafsi itu tidak fasik. Wali aneh sebelah, jadi nak wah, jatuh saiki mobil larang, terus apa larang, tiket larang. Maksudnya itu kok nyesuaikan sangu nih ngomong. Amit tenan. Naudzubillah. Nah ulama harus ra kepikiran. Kalau biasa nganti saya inteng Jogja ngebis nganti sana. Padahal saya ngaji mulai dokter, mulai profesor sampai bakul pentol kabel. Ya karena pikiran saya sederhana. Ngaji wae, rasa kepikiran terhormat atau tidak. Ngaji. Aku ngene iki ngaji. Ora kepikiran kowe sowan hormat. Ben. Karep. Ben arek ikhlas mulai. Wong ra ikhlas itu sampah, ora usah di rumah. Wong semua ngaji kudu ikhlas, kiai ini kudu ikhlas ngaji kudu. Jelas pangeran hanya menoleransi illa ibadah wahil ikhlas. Yang dihitung pangeran sing ikhlas ora kakean karep. Ngaji arang-arang njuk sowan njuk perlakuan khusus ribet. Sing aku yo ngono, misale nyai yo njuk perlakuan khusus ribet. Ora qali lal maul apa? Tidak berbiaya murah. Jadi di sini Nabi ya alami ya, Bro. Kalau ingin ngaji habis subuh masyhur ngene kan. Nabi ngersakno apa? Ngaji habis subuh aqbala alal hadirin terus ara'aitum alailah, siapa yang mimpi tadi malam? Ya terus ngendikan hukum. Kalau ada peristiwa kemarin Nabi belum menjawab karena baru dengar atau memang nunggu wahyu, ya baru pagi itu dijawab. Seringnya setelah subuh, masyhur itu seringnya ngendikan itu setelah subuh. Ya gitu aja. Enggak ada protokoler, enggak ada biaya mahal, enggak ada macam-macam. Ya sudah segampang itu. Tapi ya saya ulang lagi, tentu siar itu ya penting, tapi ya jangan sering. Ya siar itu ya kadang-kadang. Kula lagi setuju ada siar itu sih. Ya kadang-kadang. Terus sing diikhlasi wong akeh. Syaratnya, sing diikhlasi wong akeh. Soale pengajian gede ngaturi bangun kan wong gampang ikhlas. Ngaturi Habib saya wong gampang ikhlas. Wis kubedan jumlah sing teko kene ndik ra jelas asal usule. Wong kan mesti sopo iku kan. Lho betul iku ora gawe-gawe jelas. Aturan biaya tinggi jelas ana hadise wa imamu qaumin wa hum lahu radun. Jadi tokohnya masyarakat sing orang itu ridho. Misalnya pengajian gudan tak wae tapi orangnya memang disepakati. Sepakati publik. Iku jenenge wa imamu qaumin wa hum lahu radun. Imamnya kaum yang mereka semua puas. Misalnya toreko misalnya sing ijazahi Habib Lutfi misalnya. Oke sing ngendikan Mbak Mun. Selawatan Habib Syah orang kan sepakat. Orang apa? Sepakat. Ya, tapi misalnya biaya tinggi jebule. Buya ini ora jelas asal usule ngaji ning ndi ora jelas. Tasripan ra iso. Ya semua. Piye ini? Maksudnya nak orang ngono kok sing sederhana wae apa? Sesuai ilmune apa? Nek ilmune kelas 4 ya pembiayaane ya kelas 4. Nak barokah kelas C ya biayane ya KPU disesuaikan. Ketika Abu Bakar bin Furaq itu uzlah itu didhawuhi idza sirta min hujajillah ala khalqi tarakta ibadallah. Kowe ku piye saiki ku wis dadi hujah pangeran malah ninggalno kawulane pangeran. Maknane kamu tak kasih ilmu supaya kamu menerangkan hujah-hujah tentang agamanya Allah kepada hambanya Allah. Malah kamu sekarang tarakta ibadallah, malah kamu meninggalkan hamba. Jadi kata sekolah ini ramulan jelas dosa. Karena saya sudah ditakdir min hujajillah, saya harus menerangkan hukum-hukumnya maka saya harus kumpul saja. Tapi kumpul yang menerangkan hukumnya Allah, dan nerangno nasib. Kowe lah ya jodekte aku. Nasib pun dhewe-dhewe ora usah mbok laburno. Gus kula gak ada masalah kada, kok raine wis ketara. Opo kada. Nek wong tenang ora ngarah rai ngene iku ora. Tetep ketara. Kok diomong. Terus rata-rata masalah Anda itu pancen wis hisab, wis sang. Wis mau rabi awale wis modus kok kon sakinah itu. Suga tebar pesona kok kon anteng. Ya ngono kok kiai ini kon. Ora kena azab wis apik. Mana?
Ya ono kiai sing apik anteng ndongakno, tapi kula ora setuju. Lah dari bang ndongakno tetep ramadi, aku yakin ramadi. Bukan karena Allah enggak madekno dongane kiai iki kan enggak proporsional kan. Lho sama masih ingat betul, Mbah Mun itu kurang baik. Menurut saya kiai setahu saya kiai baik betul itu Mbah Mun. Maksudnya setahu saya karena saya tentu kiai yang lain mungkin baik tapi kan saya tidak punya pengalaman. Itu ditanya tentang nyuwun sewu HIV yang karena free sex, saya ulang lagi yang karena free sex. Karena penyakit itu yang karena apa? Free sex. Kalau karena ketularan kan tidak ikut dosa Mas, yang memang karena apa? Karena ketularan. Tapi kalau karena seks bebas itu kan Pak, singkat cerita kan Allah kadang memberi apa? Sanksi. Tapi yang karena free sex loh, saya ulang lagi ya, bukan karena ketularan. Itu ada seorang dokter yang ingin berusaha lah, untuk disertasinya berusaha supaya menemukan obat apa? HIV. Karena dia dokter muslim, matur bangun. Orang Bandung, sama masih ingat orang Bandung. Ya maturnya baik Mas karena ingin apa? Punya solusi, punya obat untuk HIV. Untuk HIV. Itu bangun nangis, saya masih ingat betul bangun nangis. Terus beliau gitu kan, kulo rawani dok, saya nggak berani dok. Jangan-jangan itu hukuman supaya orang-orang itu tobat. Kok malah kamu nyari solusinya. Tapi kalau dia ingin tobat, ya monggo dibantu tobat. Jadi intinya itu natijanya apa? Ini bukan berarti bangun anti sosial atau anti pengobatan. Ada hal-hal yang nggak perlu dilibatkan. Agama itu tidak perlu. Misalnya uang utangnya utangnya ora krono hajatin syariah. Misalnya utang gua anak loro kan hajatin syariah. Itu utang orang bu hajatin syariah. Dia punya khayal investasi besar, terus utang kancane 100 juta. Lah berhubung konco, mbek koncone dituru. Tapi yang menggerakkan dia utang adalah khayal jadi bos besar. Terus eling di konco akrab terus utang. Seperti ini kan pantasnya bangkrut, pantasnya ra barokah. Karena mendorong nafsu. Gitu. Ya seperti itu terus kowe bareng konco di utang gak iso nyaur kowe ndongakno. Itu guyu malaikat, wong malaikat wis salah. Tapi nak kue utang misalnya anakmu sakit, ibumu sakit, terus utang 1 juta 2 juta untuk pengobatan, itu rasa didongakno kiai laku pangeran sing tanggung jawab. Karena awalnya wis bener. Makanya ada pepatah dalam dunia ulama al-bidayah lahiyan hidayah. Kalau benar awalnya benar ya akhirnya benar. Nanti saya biar awalnya salah ya. Sabar. Dia pondok orang hafid rawopo, orang alim rawopo, tapi mencitrakan diri. Nah, akhirnya jadi mantu nih. Ya. Itu cara aku sadap tak. Terus bareng sumpah matur kiai kan ngono. Belum mantu nih kiai Gus tapi ra iso popo ngene terus pudi nih solusi. Cara aku cara zaman Nabi Gus Farod dan nikah. ini. Tapi tentu nunggu rafa ya karena nunggu komplain kan. Kalau hukum pidana kan Mas tetap nunggu apa? Komplain. Jadi misalnya Zaid merkosa wong diperkosa kok seneng kan gak iso di komplain, gak iso di pidana wong misal. Mana saiki bojo lan nak komplain iso dipidana. Niki kalau ditok tapi ora tau kok nafako. Tapi aku setuju kudu dipidana. Dan bekak wis. Lha iku iso buk lho Mas. Iya. Ben ku apa negara iku buk lho Mas. Yang kelakuannya seperti itu berapa persen? Berapa persen? Oh lu wah ngawur. Mayoritas santri. Ben buk apa? Jadi jelas, jadi aturannya ya Abu Bakrin itsir tamin hujajillah ala khalqi tarokta ibadah. Kowe piye? Kamu itu gimana? Kamu saya jadikan hujah untuk menerangkan hukum-hukumnya Allah. Tapi sekarang setelah kamu pinter malah milih uzlah ternyata tinggal gelanggang meninggalkan umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu itu tidak boleh. Wa dzakaroli wa kana lan ana apa hadza ikilah peristiwa hadal waqi' iku sabab subati jadi sebab oleh ngancani Abu Bakar dan khalqi maring Mas. Setelah ngalami itu, beliau mau lagi kumpul sama orang lain. Jadi dia sempat uzlah, tapi setelah ditegur seperti itu, terus kemudian kembali lagi ke makhluk manane mau ngajar. Wa dzakara li Ma'mum bin Ahmad rahimahullah, anak Ustaz Abu Ishaq rahimahullah. Qala li Ubadi Jabal Lubnan. Ngendikan maring para ahli ibadah ning Gunung Libanon.
Mungkin orang tasdidnya tak baca liibat tapi biasa lah. Abid itu sudah zaman obat ke kafirin kufar. Ya akalatal hasyis, wong sing tukang mangan suket taraktum. Ninggal sira kabeh umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi aidil mubtadi'ati ing dalem tangane wong-wong sing kita. Wastaghaltum lan sibuk sira kabeh huna ing dalem kene bi aklil hasis kelan mangan suket. Jadi gampangane misalnya kula kok uzlah, tentu uzlah itu enak kan karena enggak tersakiti kan. Enggak tersakiti, enggak tersinggung, enggak menolong sowan, enggak ribet. Tapi kan akhirnya meninggalkan umatnya Kanjeng Nabi yang kalau ditinggal malah potensinya dipimpin orang-orang sing mubtadi'ah, sing ahli bid'ah, ahli menyesatkan, ahli khurafat macam-macam. Sehingga orang alim harus ada di tengah-tengah masyarakat supaya tidak ada otoritas yang diberikan sama orang-orang sesat dan menyesatkan. Jadi orang alim harus berdiri di tengah. Ya tapi mau perlakukan orang alim sesuai fungsinya, yaitu menerangkan hukumnya pangeran, ora bakas nasibem. Selama ini kelakuannya masyarakat sing keliru di situ. Angger wong alim iku mesti diperlakukan nggo nyelesaikno awak saya dhewe. Kulo termasuk orang alim yang komplain. Dan kulo tertutup sekali. Kulo nak mulang terbuka, tapi nak bab sowanan tertutup. Karena nanti itu kalau semuanya begitu habis ulama, apa? Habis. Karena masyarakat itu kurang ajar loh. Ketika orang alim sudah mau mendoakan mesti gitu. Kemudian nyalokno bupati atau apa. Nak dadi yo disuwani meneh. Nak ra dadi terus fonise jebule dongane. Padahal orang alim kan ndak untuk itu kan. Itu bahaya betul. Mencintai orang berdasar mandi atau enggak? Mandi. Padahal Allah ora dadekno calon lurah iki berdasar medite. Saiki sing dadi yo sing ngomong. Iku bahasa haluse. Ya bahasa kasare sing tuku yo. Nah masalahnya kan gitu. Jadi orang alim menurut saya harus punya izzatun nafsi, punya harga diri supaya masyarakat tetap menfungsikan sebagai penjelas hukumnya Allah. Jangan sampai terdikte kemudian tadi disuwani calon bupati, nak dadi dianggap mandi, nak ora ya. Repot. Ya repot. Kudu ono sing wani. Nak kula wani kok santai ae, para pangeran, arep-arep wong salah paham Allah beneran minta tuntut ning akhirat. Mbok yo wong iku ngerti lah, saake agamane pangeran. Wong orang alim tuh mulai dulu Allah bikin tuh tidak banyak. Produknya wis limited, wis terbatas. Mulane apalane madzhab iku gampang, mergo mulai dhisik wong alim wis sithik. Ya misal wong alim akeh gak madzhabul arba. Madzhabu alfi alfin. Mulane dadi wong orang alim tenang ae, tetep mayoritas, wis tenang ae. Ora saiki tok DCO mayoritas. Umpama kabeh wong alim ora kira asap. Kira atu alfi alfin. Mulai dulu wong alim ya ndak banyak. Nah dari ndak banyak ini gunakan sing tepat. Kayak dokter spesial ya gunakan yang tepat. Dokter spesial jantung kok ngobati gede. Itu kalau wong alim alamat sing mbok undang mau konsultate anakmu kan gak regani wong. Wong mikir. Obat to awas. Masa mau guyon. Yo kelakuan niku mareni. Tidak sunat sing ndang toha semangat. Semangat saya itu. Biro 500. Sithik temen. 2 juta. Napa kali ro? Dengan setengah level. Gua cara kasih. Qala li ubati jabal Lubnan. Pokoke nek wong Arab darani gak Lebanon apa? Lubnan. Mergo bahasa wong Jawa, wong Arab gak iso muni. Le gak iso. Dadi Lubnan apa? Ya akalatal hasis. Kamu di sini enak-enakan makan rumput. Artinya ya enak wae kan. Atuk nyabari makan rumput.